فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka silakan ambil. Berapa unta kambing kamu silakan. Qais lalu mendatangkan beberapa saksi dari sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Dia minta, hai Umar, datanglah bersaksi kalau aku betul-betul anaknya Sa'ad, supaya kita bisa ambil beberapa unta dan kambing untuk berikan makan pasukan. Namun Umar sempat berkata kepada para pengembala, jangan kalian menjual gembala kalian kepada Qais, karena ia pribadi yang miskin. Orang ini bukan orang kaya, ayahnya yang kaya. Sementara pemilik harta adalah ayahnya. Para pengembala karena mengenal Qais dan Sa'ad, mereka menjawab, mustahil orang seperti Sa'ad tidak membayar untuk anaknya. Maka terjadilah transaksi jatuh tempo pada saat itu. Ya. Jadi boleh ngambil, bayarnya nanti. Ya. Sampai setiap hari, sampai hari ketiga, Qais terus menyembelih setiap hari seekor unta. Setelah 3 hari Umar penasaran dan melaporkan pada Abu Ubaidah bin Jarrah kalau Qais tidak menggunakan hartanya membeli unta tersebut dan membeli dengan harta ayahnya, tapi belum izin dari ayahnya. Maka Abu Ubaidah pun akhirnya melarang Qais melanjutkan niatnya. Ya. Jadi ternyata di sini Qais sudah mengambil berapa ekor dan sudah 3 hari berjalan, tapi waktu itu Abu Ubaidah belum faham. Karena ini transaksi antara Qais dengan beberapa pengembala kambing dan cuma beberapa orang yang saksikan. Umar pun melihat karena orang-orang Arab itu mau kasih, didiamkan. Tapi setelah 3 hari penasaran secara hukum, halal enggak ini? Maka Abu Ubaidah pun melarang, tidak boleh lagi hai Qais, cukup sampai hari ini. Makanan yang ada, makan daun, makan apa terserah, enggak ada masalah. Karena kehabisan makanan maka pasukan sempat kelaparan. Pada saat itu Allah yang Maha Suci memberi mereka seekor ikan yang sangat besar, ikan paus ya. Dan ini riwayat yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Dari kejauhan waktu itu pasukan sudah sangat kelaparan, berjalan sudah mereka. Sempat 2 hari, 3 hari pertama makan unta terus. Ya. Setelah itu 2 hari perjalanan, ya ini perjalanan ke tempat peperangan ini sebenarnya kurang lebih sekitar 10 hari sampai 12 hari. Mereka sudah sekarang 2 hari pertama perjalanan mereka makan daun, 3 hari makan unta, 2 hari lagi nggak ada lagi makanan, cuma makan daun, kembali kelaparan. Maka dengan hikmah Allah SWT dari kejauhan pasukan semuanya menyaksikan kehitaman yang sangat besar. Kebetulan mereka berada di dekat Laut Merah. Karena besarnya sampai seakan-akan dia adalah gunung, sebuah gunung yang besar. Saat mendekat mereka kaget, ternyata mereka melihat seekor ikan paus yang besar terdampar. Maka para sahabat pun berkemah di sekitarnya selama sebulan. Di dekat ikan itu, saking besarnya ikan itu mereka berkemah di situ sambil makan, sambil mengatur strategi menyerang. Dan dari tempat itulah mereka membentuk pasukan untuk menyerang Juwainah dan berhasil menang. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ingin mengukur besarnya ikan itu, ikan paus tersebut, maka ia memerintahkan agar 5 orang sahabat memasuki lubang matanya ikan itu. Dan mereka masih terlihat kecil. Bayangkan teman-teman ya, lubang matanya ikan itu saja, 5 laki-laki masuk ke dalamnya pasukan muslimin, itu masih kelihatan kecil, masih seperti titik-titik kecil karena besarnya lingkaran matanya. Bagaimana badannya ikan itu? Saking besarnya. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu juga penyuruh agar prajurit yang tertinggi postur tubuhnya, kebetulan waktu itu adalah Qais. Ya. Dan Qais ini mengalahkan sedikit tingginya Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab sudah tinggi sekali. Umar bin Khattab kalau dulu di atas kuda kakinya sampai di tanah. Ya. Maka bagaimana dengan Qais? Qais lebih tinggi lagi. Ya. Maka Qais disuruh oleh Sa'ad untuk melewati turang rusuknya ikan itu, untanya disuruh berdiri, untanya berdiri lalu dia berdiri di atas untanya. Sambil berusaha untuk menjamah tulang rusuk tersebut, ternyata juga belum bisa memegangnya. Unta saja sudah 2 meteran tingginya, tambah ini juga 2 meter sekian, berarti sudah 4 meter, belum bisa menjangkau tulang rusuknya ikan itu, saking besarnya. Pada saat itu pun mereka berhasil mengalahkan ya, suku tadi yang ingin diserang, Juwainah, dan mereka makan selama sebulan ikan itu belum habis, saking banyaknya gitu kan. Dan ini jumlah orang 300 orang, banyak sekali. Pada saat mereka pulang ke Madinah, mereka sempat membawa beberapa potong daging ikan tersebut. Mereka mengantonginya, membawanya. Biasanya daging supaya tidak rusak kan dijemur ya. Maka mereka memotongnya lalu menjemur. Apalagi memang ikan ini dasarnya terjemur dengan matahari, maka tidak rusak, seperti itulah.
Makanya Nabi SAW mengatakan tentang air laut dan sungai serta hewan bangkainya pun halal. Ya. Waktu ditanya Nabi SAW tentang lautan dan sungai, beliau mengatakan suci airnya dan halal bangkainya. Karena memang ya mereka kena air, apalagi kalau ada air asin ya, kemudian keluar juga tergantung kena tergeletak di tanah, kemudian kena matahari, jadi seperti sudah dijemur, maka tidak rusak. Ini terbukti teman-teman sekalian. Sebulan penuh mereka duduk situ untuk mengatur strategi perang Juwainah dan berhasil menang. Kemudian mereka juga pulang ke Madinah, perjalanan jauh 12-15 hari. Daging itu tidak rusak. Pada saat tiba di Madinah, mereka melaporkan hal tersebut kepada baginda Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun tersenyum sambil mengatakan, apakah ada bagian dari daging itu yang kalian bawa? Maka mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu berilah kepada kami. Lalu Nabi SAW ikut memakannya. Dan ini menandakan juga berarti itu adalah salah satu karunia yang Allah SWT berikan kepada kaum muslimin. Juga sebagai penutup teman-teman sekalian, dari sini keluar sebuah hukum, karena waktu pulang ke Madinah sempat juga ditanyakan kepada Nabi SAW tentang perilaku Qais. Karena mereka sudah terlanjur makan. Maka Nabi SAW membolehkan kalau seandainya memang sudah ada akad jelas. Gitu kan. Artinya akad jelas di sini adalah memang ada saksi dan akan dibayar gitu kan, dan sudah pasti ada harta, bukan tidak ada. Terlebih lagi memang si anak sama ayah punya hubungan, ayah sama anak, atau ayah atau baik itu anak ke ayah atau ayah kepada anaknya. Dan ini juga bukan perbuatan kemaksiatan, ada batasan. Kalau dia misalnya anak mengambil harta ayahnya, misal dia ambil bir, minuman keras, kemudian dia katakan nanti ayah saya bayar, atau dia melakukan hal-hal yang salah, gitu kan? Ini tidak boleh. Di sini keadaannya Qais berbeda. Dia bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk pasukan muslimin. Kalau nggak dikasih makan mereka kelaparan, maka beda hukum syar'inya ya. Sekali lagi, kalau hanya untuk kepentingan pribadi, anak tersebut hanya sekedar mau dapat supaya dia ambil handphone segala di satu tempat, nanti ayah saya yang bayar, dianggap ayahnya pejabat, ini nggak boleh semua dalam syari. Harus akadnya jelas. Kecuali sudah ditelepon ayahnya mengatakan iya nggak masalah, ada akad dari pemilik uang boleh. Tapi kali ini dibolehkan karena keadaannya seperti tadi. Mirip dengan kasus Amr bin As waktu mandi junub di musim dingin karena dia pemimpin perang, dan juga ya ini dari kancah peperangan, dan memang keadaannya tidak mendukung pada saat itu. Maka beda hukumnya, tidak bisa ditarik kalau kita sedang berada di satu kota. Allahu a'lam. Ini teman-teman sekalian yang kita bisa pelajari pada kesempatan ini insyaallah. Baik, mohon maaf teman-teman sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.